Salam jumpa pemirsa TVRI Nusa Tenggara Barat. Kembali bersama saya Kristi Diana dalam Dialog NTB Bicara. Dan pemirsa, pada siang hari ini Dialog NTB Bicara menyapa Anda dengan tema pembangunan pesat. Apakah mengancam masa depan pertanian NTB? Tentunya kita akan membahas diskusi kita di mana di balik pembangunan yang begitu pesat dan masif di Nusa Tenggara Barat, apakah itu mengganggu terkait masa depan pertanian NTB? Kita telah kedatangan dua narasumber di studio TVRI NTB untuk membahas dialog kali ini. Kita sapa yang pertama Kepala Dinas Pertanian Nusa Tenggara Barat, Bapak Lalu Mirza Amir Hamzah, SPMM. Selamat siang, Pak Kadis. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana kabar hari ini Pak Kadis? Alhamdulillah sehat, semoga sehat selalu. Semoga sehat selalu, baik. Dan selanjutnya pemirsa telah hadir juga di tengah-tengah kita bersama di sini Kepala Bidang SDA PUPR Nusa Tenggara Barat, Bapak Lalu Gede Teguh Dharma Wangsa ST. Selamat siang. Selamat siang Pak Kristi. Bagaimana kabar hari ini Pak Teguh? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Baik, tentunya pemirsa di mana untuk membahas pembangunan pesat, apakah mengancam masa depan pertanian NTB, kita sudah menghadirkan dari dua dinas yang tentunya berkaitan untuk membahas diskusi tersebut dari PUPR dan juga dari pertanian. Dan langsung saja kita memulai diskusi kita pada siang hari ini pemirsa dalam NTB Bicara, di mana di tengah seperti yang kita tahu bersama bahwa NTB sedang masif-masifnya melakukan pembangunan dari infrastruktur, permukiman dan sebagainya. Namun apakah hal tersebut bisa mengancam masa depan pertanian NTB? Kita akan membuka yang pertama kali kepada Pak Kadis, silakan. Ya, terima kasih Mbak Kristi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbicara pertanian di Nusa Tenggara Barat, kita tahu bahwa NTB adalah salah satu provinsi menjadi lumbung pangan nasional. Melihat kita judul alih fungsi lahan ini memang menjadi momok kita bersama secara nasional. Nah di NTB sendiri memang kalau kita tidak antisipasi, mewaspadai, ini akan menjadi ancaman yang besar terhadap pembangunan pertanian. Namun pemerintah telah mengambil langkah-langkah konkret selama ini agar lahan-lahan pertanian kita itu mampu untuk menghasilkan, memproduksi pangan untuk kebutuhan khususnya untuk penduduk di NTB. Dan sampai dengan saat ini tetap kita menjadi daerah swasembada pangan. Tentunya yang lahan-lahan ini regulasi-regulasi telah dikeluarkan oleh pemerintah mulai dari Undang-Undang 41 tahun 2009 terkait lahan pertanian pangan berkelanjutan. Kemudian kita di provinsi telah mengeluarkan, membreakdownnya menjadi peraturan daerah Gubernur Nusa Tenggara Barat nomor 1 tahun 2013. Kemudian yang direvisi menjadi Perda nomor 10 2017. Nah ini adalah peraturan daerah yang berkaitan dengan lahan pertanian pangan berkelanjutan di Nusa Tenggara Barat. Hadirnya regulasi ini tentunya untuk menjaga lahan-lahan kita ini agar tetap menjadi lahan pertanian yang terus berkelanjutan yang akan menopang pangan untuk penduduk kita di Nusa Tenggara Barat. Baik, jadi tapi kalau untuk sejauh ini dengan pesatnya pembangunan di NTB seperti yang kita lihat dan rasakan bersama, sudah mulai terlihat nggak sih ada penurunan luas lahan pertanian produktif? Kalau kita melihat tren dari 2019 ke 2023 memang ada penurunan. Nah ini indikasi tentunya ada alih fungsi dari pertanian ke non pertanian. Nah namun kalau kita melihat luas lahan yang ada sekarang sesuai dengan keputusan Menteri ATR BPN bahwa luas baku lahan kita adalah seluas 237.340 hektar. Okay. Dengan luas lahan ini masih kita menghasilkan produksi yang luar biasa. Untuk padi saja tahun kemarin kita menembus 1,7 juta ton gabah kering giling. Okay. Bahkan kita mampu memberikan kontribusi untuk saudara-saudara kita di provinsi lain. Nah ini yang patut kita pertahankan, luas baku sawah kita ini agar terus eksis dan berkelanjutan menjadi peruntukannya untuk pertanian. Oke. Jadi bisa dikatakan untuk lahan yang kita miliki untuk produktif ini masih cukup aman apa tidak? Ya, kalau dengan angka 237.340 masih aman untuk kita di NTB. Bahkan kita masih bisa untuk mengekspor juga bagaimana untuk hasil panen kita. Baik. Terima kasih Pak Kadis. Saya beralih ke di sini Pak Kabit.
Pak Teguh di sini dari PUPR NTB, di mana masih pertanyaan yang sama yang tadi sudah sampaikan di Pak Kadis, di mana kita sedang mengalami infrastruktur besar-besaran mulai dari jalan, kawasan pariwisata hingga permukiman, yang tentunya ini semakin beriringan dengan jumlah masyarakat yang semakin banyak seperti itu. Nah, dari PUPR sendiri bagaimana memastikan pembangunan ini tidak mengorbankan lahan pertanian produktif? Baik, terima kasih Mbak Kristi. Isu strategis tentang alih fungsi lahan ini memang menjadi isu strategis yang sangat penting di pemerintah provinsi. Nah, di dalam itu kami di Dinas PUPR PKP dalam menjawab tantangan tersebut, kita sudah memiliki regulasi terkait dengan rencana tata ruang wilayah yang tertuang di dalam peraturan daerah nomor 5 tahun 2024 tentang RT/RW Provinsi NTB. Di situ sudah diatur mengenai tujuan arah pembangunan secara spasial Provinsi Nusa Tenggara Barat menuju kepada agribisnis, pariwisata, dan juga industri yang berdaya saing. Nah, di situ kebijakan spasial itu tertuang yang dapat dilakukan arah pembangunannya selama 20 tahun. Sehingga memang penting sekali antara kebijakan non spasial dengan spasial ini beriring sejalan kaitannya untuk mengawal agar penggunaan atau arahan pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang yang sudah kita susun melalui peraturan daerah. Mungkin itu dari Jadi kalau dari PUPR sendiri sudah pernah melakukan, pastinya tentunya sudah melakukan pemetaan ya, di mana daerah-daerah yang khususnya bisa dibangun untuk pembangunan terkait infrastruktur juga pemukiman, itu sudah pemetaannya seperti apa? Jadi itu semua tertuang di dalam peraturan daerah mengenai RT/RW. Di dalam Perda RT/RW nomor 5 tahun 2024 tersebut tentang RT/RW provinsi itu ada pola ruang. Pola ruang itu terbagi menjadi kawasan budidaya dan kawasan lindung, di mana kawasan pertanian ini masuk ke dalam kawasan budidaya. Dan alhamdulillahnya pada saat kita menetapkan peraturan daerah nomor 5 tahun 2024 tentang RT/RW provinsi, kami melakukan kesepakatan berita acara yang bottom up dengan pemerintah kabupaten kota di 10 kabupaten kota, berapa luasan kawasan pertanian pangan berkelanjutan yang akan dipertahankan di masing-masing kabupaten kota. Di situ kami menandatangani berita acara dengan luasan dan juga peta spasialnya. Sehingga peta spasial inilah yang menjadi dasar rencana 20 tahun ke depan yang akan kita lakukan pengendalian, pengawasan, dan juga pembinaan di kabupaten kota selaku tugas pemerintah provinsi untuk melakukan pembinaan dan juga melakukan percepatan penyusunan regulasi terkait dengan tata ruang di pemerintah daerah. Karena memang ada kewenangan-kewenangan tertentu yang memang tidak ada di provinsi. Sehingga penting sekali memang membagi peran dengan pemerintah di 10 kabupaten kota yang ada di Provinsi NTB. Baik. Dan kalau kita membicarakan di NTB ini sendiri kan dibagi menjadi 2 pulau, Pulau Lombok dengan Pulau Sumbawa, yang mana Pulau Lombok ini kita lihat lebih masif ya untuk bagaimana pembangunan infrastruktur, permukiman, dan sebagainya. Dan tadi sudah disampaikan oleh Pak Teguh sendiri, memang kita adanya alih fungsi lahan di beberapa wilayah. Apalagi kalau kita lihat di Kota Mataram kan sudah semakin padat sekali masyarakat, permukiman semakin padat sehingga dialihkan ke pinggirannya gitu, seperti Lombok Barat dan juga Lombok Tengah. Nah, dalam hal ini bagaimana PUPR mengendalikan perencanaan tata ruangnya? Baik, di dalam tata ruang sendiri itu ada ketentuan pengenaan sanksi. Jadi ada pengenaan sanksi administratif dan juga ada pengenaan sanksi pidananya yang mengacu kepada Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, terkait dengan pengenaan sanksi administrasi ini juga diatur sebelumnya adalah memberikan insentif dan disinsentif. Nah, ini yang memang harus dilakukan oleh pemerintah, baik pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten kota. Karena memang tanpa adanya instrumen tambahan seperti memberikan sanksi, pemberian insentif dan disinsentif terhadap petani dalam hal ini yang memiliki lahan sawah, memang akan menjadi bumerang kembali kepada kita pada saat kita menetapkan di tata ruang, karena kita mengatur lahan-lahan milik masyarakat. Ya, di sini memang menarik ya. Namun lahan masyarakat ini pun dari infrastruktur sudah diberikan dalam tanda kutip sudah ada infrastruktur sumber daya air seperti dari bendungan sampai ke infrastruktur jaringan irigasinya. Nah, sehingga memang
perlu adanya insentif tersendiri kepada petani. Terus pengenaan sanksi administratif ini dikedepankan dalam fungsi sebagai pembinaan kepada masyarakat di Provinsi Nusa Tenggara Barat, karena Undang-Undang CK ini memang tidak lagi mengedepankan kepada sanksi pidana tapi ultimum remedium. Ultimum remedium ini adalah pengenaan atau pemberian sanksi administrasi, yaitu mengembalikan fungsi ruangnya sesuai dengan rencana arahan pola ruang yang ada. Sesuai dengan pemetaannya. Sesuai pemetaannya, karena memang sudah terdistribusi berapa luasan untuk kawasan budaya, untuk kawasan pertanian, kawasan permukiman, kawasan perkantoran, perdagangan jasa, dan lain sebagainya, itu sudah tergambar. Nah, karena kedepannya, dan ini sudah berlangsung Mbak, terkait kegiatan berusaha maupun non berusaha itu, dia menggunakan sistem online single submission yang berbasis kepada rencana tata ruang. Jadi memang sudah connect antara perizinan yang ada di perizinan terpadu satu pintu dengan data-data yang ada di RT RW maupun rencana turunannya seperti rencana detail. Baik, jadi memang sudah terkoordinasi dengan baik ya bagaimana untuk penggunaan lahan untuk pembangunan, itu memang sudah kolaborasi dari Dinas Pertanian dan juga dari PUPR. Tapi tadi ada yang sempat saya singgung, pemberian insentif bagi petani yang tentunya memiliki lahan, begitu dari Dinas Pertanian sendiri bagaimana untuk memantau, pernah ada keluhan atau tidak dari para petani-petani yang mungkin kawasannya semakin sempit atau tidak terkait pembangunan tersebut? Pemerintah sendiri, jadi di sini kedepankan adalah sinergitas. Sinergitas itu tentunya dari pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten. Berbicara insentif, udah pemerintah dalam memberikan perhatian kepada petani sudah dilakukan. Apa saja? Yang pertama, untuk penetapan harga, bahan pokok sudah jelas. Kemudian input, sarana prasarana seperti pupuk, subsidi, segala macam, itu juga insentif yang diberikan oleh pemerintah. Kemudian perbaikan infrastruktur seperti di sistem jaringan irigasi tersier juga, itu juga diberikan perhatian kepada petani-petani kita yang sudah masuk di dalam kawasan LP2B. Jadi pemerintah tidak hanya menetapkan LP2B tersebut, tetapi memperhatikan juga agar keberlanjutan dan kesejahteraan petani itu harus diperhatikan. Itulah bentuk-bentuk insentif yang diberikan oleh pemerintah terhadap petani agar memiliki kesejahteraan yang luar biasa ke petani. Baik, berarti tidak ada yang dirugikan tentunya dalam bagaimana pembangunan tersebut. Petani juga tentunya mendapatkan haknya juga terkait tersebut. Baik, nanti kita akan lanjutkan diskusi kita lebih spesifik lagi pemirsa setelah jeda pariwara berikut. Jadi jangan kemana-mana pemirsa, tetap bersama kami dalam NTB Bicara. Penyu, sang penjaga keseimbangan laut, diam tapi berperan besar. Sampai sekarang, mereka tetap setia menjaga laut kita. Indonesia sendiri menjadi rumah bagi 6 dari 7 spesies penyu di dunia. Dan semua jenis penyu di Indonesia dilindungi oleh undang-undang. Kini keberadaan penyu semakin terancam. Sampah plastik, perburuan liar, dan kerusakan pantai membuat jumlah mereka terus menurun. Tapi, kita masih bisa menyelamatkan mereka dengan menjaga kebersihan pantai, tidak membeli telur penyu, dan mendukung tempat konservasi. Di tempat konservasi, telur penyu dijaga, tukik dirawat, dan dilepaskan kembali ke laut. Setiap tukik kecil yang dilepas adalah harapan baru bagi lautan kita. Mari dukung tempat konservasi penyu. Bersama, kita jaga mereka tetap hidup. Selamatkan penyu, selamatkan masa depan laut.
pemirsa dalam inspirasi kita. Aktivitas keseharian dan wawancara mendalam dengan tokoh inspiratif dari Nusa Tenggara Barat. NTB ini yang berhasil lolos ke dia. Kemudian mengantar kami kemana-mana. Tapi di balik masalah ada potensi. Inspirasi kita, setiap hari Sabtu pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Hanya di TVRI Nusa Tenggara Barat. Tapi dengan desa yang sama. Perluas pengetahuanmu dan temukan topik-topik seru serta fakta-fakta unik yang belum pernah kamu dengar sebelumnya. Di sini juga untuk mempromosikan bagaimana sih songket. Jangan lewatkan What Tahu. Setiap Jumat di minggu pertama dan ketiga pukul 15.30 waktu Indonesia Tengah hanya di TVRI Nusa Tenggara Barat. Wajib tahu, What Tahu. Senggigi. Pasir putih yang bersih dan ombak yang tenang menjadikan Senggigi sebagai destinasi wisata yang sering dikunjungi wisatawan lokal maupun mancanegara. Berbagai kegiatan seru bagi wisatawan. Jajaran resto dan kafe cantik di sepanjang jalan juga hadir melengkapi pesona wisata Senggigi. Ayo ke Senggigi! Pemirsa, terima kasih karena Anda masih setia bersama kami dalam NTB Bicara dan masih bersama tema yang kita bahas pada siang hari ini terkait pembangunan pesat apakah mengancam masa depan pertanian NTB. Dan tentunya pemirsa, sejauh ini bagaimana kita melihat pembangunan infrastruktur, jalan, permukiman sejauh ini masih aman dan tidak mengganggu bagaimana lahan produktif kita di Nusa Tenggara Barat. Namun perlu pemirsa tahu bahwa sejati kita akan masih bersama Pak Kadis di sini, Pak Mirza, terkait jika tidak kita awasi bagaimana pembangunan ini benar-benar menghabiskan lahan produktif kita, apa sebenarnya dampak yang paling kita bisa rasakan beberapa tahun ke depan? Oke, jadi kadang orang tidak memikirkan dampak yang terjadi oleh alih fungsi ini dalam kurun waktu yang lama. Kalau berbicara pemerintahan, ini bisa mengancam gejolak sosial dan stabilitas nasional. Mbak bisa bayangkan kalau kita tidak bisa memenuhi kebutuhan pangan pokok penduduk. Padahal itu menjadi syarat wajib yang harus dipikirkan dan disediakan oleh pemerintah. Oleh karena itu, perlu dilakukan perencanaan dan pengendalian terhadap lahan-lahan pertanian ini agar kebutuhan pokok penduduk terpenuhi dan terjamin. Apabila itu tidak terpenuhi, itu bisa mengancam stabilitas nasional. Itu dampak yang paling berbahaya sebenarnya kalau kita tidak mengendalikan ketersediaan lahan ini. Tapi tidak berbicara hanya lahan ini saja. Ini kan lahan ini kalau bertambah itu harus menggunakan teknologi cetak sawah. Melihat kondisi alam kita seperti sekarang ini, tidak mungkin kan kita untuk membuka lahan-lahan baru. Artinya harus ada teknologi. Kita di dalam budidaya itu bertujuan untuk peningkatan produktivitas namanya. Jadi lahan itu tetap, tetapi produktivitasnya yang kita upayakan dengan teknologi itu meningkat. Contoh mungkin di lahan yang sekarang produksi padi bisa menghasilkan 5 ton gabah kering giling, dengan input teknologi, penggunaan teknologi yang baik dan benar bisa meningkatkan menjadi misalnya 5,3 ton per hektar. Nah, itu adalah langkah-langkah upaya agar terpenuhinya kebutuhan pokok bahan baku yang ada di dalam daerah sehingga penduduk kita aman, nyaman untuk kehidupan. Oke, baik, dan ini juga menjadi salah satu hal yang bagaimana kita dengan lahan pertanian yang kita tetap terus jaga, tentunya kita harus menghasilkan juga regenerasi petani di sini. Petani-petani muda, apakah sini sudah menjadi salah satu bagian program dari Dinas Pertanian tidak? Ini salah satu memang yang ke depan kita berupaya untuk para generasi Gen Z
bukannya milenial, Gen Z ini kita dorong memiliki usaha agribisnis di pertanian. Kita punya sekolah menengah kejuruan pertanian yang itu setiap tahun menciptakan para generasi muda yang memang khusus untuk pertanian, nanti bergerak tamat SMA mereka akan langsung berusaha di dunia pertanian. Kemudian ada program juga Brigade Pangan. Brigade Pangan ini difokuskan, diprioritaskan, memang dikelola oleh kaum milenial. Jadi Brigade Pangan ini tidak hanya berbicara dia mengembangkan usaha taninya di hulu, tapi sampai hilir pun itu dibuat suatu kelompok Brigade Pangan namanya, yang isinya nanti kaum milenial. Jadi dia memiliki kawasan 100 sampai 200 hektar yang dikembangkan, pemerintah memberikan bantuan alat-alat mesin pertanian, segala macam, sehingga dia bisa berusaha dengan kelompoknya dalam budaya pertanian sampai menjual, hasilnya pun sudah terintegrasi dengan off-taker. Nah, jadi kita dekatkan sekarang dengan Bulog yang memiliki sekarang HPP-nya sudah stabil dengan 6.500 per kilogram. HPP gabah kering panen, artinya di tingkat petani harga ini sudah bagus. Nah, ini juga yang membuat minat dari kaum milenial kita akan terpacu terjun di dunia bisnis pertanian. Baik, jadi merubah stigma bahwa petani bukan hanya orang tua saja, namun sekarang juga sudah meregenerasi ke usia-usia anak Gen Z gitu ya. Betul. Apalagi kalau misalnya anak muda lebih cepat beradaptasi dengan teknologi seperti untuk pertanian. Nah, kedepannya kita akan menyentuh sesuai dengan visi misinya Pak Gubernur, Pak lalu Muhammad Iqbal dan Umi Dinda, kita akan memberikan edukasi kepada siswa-siswa di SMA nanti. Nah, itu yang berkaitan dengan agribisnis, yang memang dunia usaha pertanian ini adalah dunia usaha yang menguntungkan dan menarik. Nah, itu program kita nanti di tahun ini. Oke, baik. Terima kasih Pak Kadis. Beralih lagi ke Pak Teguh sini selaku Kepala Bidang SDA PUPR Nusa Tenggara Barat. Di sini setiap proyek pembangunan, kalau kita membicarakan tentang PUPR pasti kan tentang pembangunan, bagaimana infrastruktur harus tetap memadai untuk fasilitas masyarakat secara bersama gitu. Namun apakah setiap proyek pembangunan yang dilakukan ini sudah melalui analisis dampak terhadap ketahanan pangan daerah? Tadi ini kita masih berkesinambungan dengan Dinas Pertanian tentunya. Bisa dijelaskan mekanismenya seperti apa? Baik, terkait dengan kegiatan infrastruktur KPU-an yang memang juga memanfaatkan ruang, yang juga salah satunya nanti juga bisa memanfaatkan ruang-ruang areal pertanian. Di dalam rencana tata ruang di Perda 5 tahun 2024 itu sudah diatur beberapa indikasi arahan peraturan zonasi namanya, yang mana kegiatan-kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat dan ketentuan terkait dengan pemanfaatan untuk kegiatan pembangunan infrastruktur, sehingga memang infrastruktur yang dibangun oleh PUPR dalam hal ini memang juga mengikuti mekanisme-mekanisme yang sesuai dengan yang sudah berlaku, seperti ada nanti namanya UKLUPL atau AMDAL, sehingga memang tetap memperhatikan isu-isu tentang pembangunan berkelanjutan. Dalam penyusunan produk rencana RTR, ya dalam hal ini adalah RTRW pun, sebelum menjadi suatu produk perda, dia juga melakukan penyusunan kajian lingkungan hidup strategis. Ada isu-isu pembangunan berkelanjutan yang memang fungsinya nantinya, baik itu kegiatan yang bersifat seperti pembangunan masif terkait dengan infrastruktur, itu sudah didata dan diinventaris dampak-dampak baik saat pelaksanaan maupun sampai 20 tahun ke depannya. Karena Perda RTRW ini memang mencakup perencanaan spasial dan perwujudannya selama 20 tahun masa Perda itu berlaku. Baik. Tentunya untuk mekanisme sendiri melibatkan beberapa stakeholder tentunya. Apalagi kan membicarakan pembangunan dengan ketahanan pangan kan harus benar-benar tidak boleh saling memperebutkan. Nah ini kalau dari koordinasi, kita melihat kolaborasi dari Dinas Pertanian dan juga PUPR selama ini bagaimana mempertahankan bagiannya masing-masing itu seperti apa? Baik, di
di PU sendiri memang ada namanya Forum Penataan Ruang Daerah. Itu memang berdasarkan Permen ATR BPN melibatkan banyak sekali sektor. Salah satunya sektor-sektor yang seperti pertanian, Bapeda, bahkan kementerian lembaga pusat seperti Kanwil ATR BPN. Begitu pula juga melibatkan akademisi dan tokoh masyarakat yang ada dan NGO-NGO yang memang melakukan sangat intens terkait dengan rencana tata ruang. Jadi koordinasi lintas sektor yang ada di dalam lembaga ad hoc yang bernama Forum Penataan Ruang Daerah ini, itulah yang nanti akan membahas setiap agenda terkait dengan pemanfaatan ruang yang belum masuk ke dalam RT RW. Karena ada saja kegiatan-kegiatan yang memang merupakan program strategis di daerah tapi belum termaktub di dalam RT RW, maka itu dibahas di dalam Forum Penataan Ruang Daerah yang mana melibatkan banyak sektor dan stakeholder. Baik. Nah, ini yang kita inginkan tentunya dengan banyaknya proyek infrastruktur yang terjadi yang masif di NTB ini, tentunya kan pembangunan infrastruktur ini dianggap mempercepat ekonomi. Betul. Nah, ini namun seringkali juga nanti memicu spekulasi lahan. Nah, ini bagaimana cara pengawasan dari PUPR sendiri? Memang kita tidak menafikan terkait dengan adanya arahan rencana pembangunan infrastruktur yang dimana salah satu visi misi dari gubernur kita adalah NTB Connected, seperti ada port to port dan lain sebagainya. Ini memang kita pun belum di tata ruang sendiri sudah diatur semacam arahannya saja, tapi nanti hasilnya itu berdasarkan hasil dari feasibility study atau kelayakan dari ruas-ruas yang akan direncanakan, sehingga memang tidak akan ada bisa dilakukan oleh para spekulan tanah ini karena semua itu tergantung dari hasil feasibility study. Baik. Terima kasih Pak Teguh. Kalau tadi kita sudah melakukan perspektif dari PUPR, kita sekarang beralih ke Dinas Pertanian NTB. Di sini strategi Dinas Pertanian dalam mempertahankan lahan sawah, tentunya di tengah tekanan pembangunan dan investasi yang masif ini bagaimana mempertahankan? Seperti tadi sudah saya sebutkan sebelumnya, pemerintah harus memberikan insentif kepada para petani kita. Bentuknya seperti tadi, pemberian benih, bantuan benih, kemudian ada pupuk subsidi yang memang itu kebutuhan pokok petani, kemudian ada bantuan untuk perbaikan infrastruktur jaringan irigasi, itu juga diberikan kepada petani. Nah, yang paling penting adalah khusus untuk pangan ini ada jaminan harga untuk mereka. Nah, keluarlah harga gabah yang kemarin telah disesuaikan. Itulah bentuk dari perhatian pemerintah agar lahan-lahan ini tetap menjadi lahan yang dilindungi dan berkelanjutan. Kemudian selain itu juga off-taker, juga pemerintah menghadirkan off-taker yang pasti. Nah, itu Bulog sekarang mengambil peran yang sangat strategis saat ini, telah memenuhi kewajibannya untuk mengogup produk-produk yang dihasilkan oleh petani kita. Nah, ini kita rasakan di tahun kemarin memang sinergitas. Jadi yang ditekankan oleh Pak Gubernur adalah sinergitas dan kolaborasi. Tentunya Dinas Pertanian tidak bisa sendiri. Jadi di hulu ada teman-teman PU, kemudian ada teman-teman Balai Wilayah Sungai, TNI, Polri pun ikut terlibat di dalam mengurus ketahanan pangan bersama-sama. Bulog di hulunya, di hilirnya juga mengambil peran. Jadi ini menjadi satu kesatuan yang terintegrasi untuk menjaga ketahanan pangan kita di NTB. Baik. Namun ada satu fenomena yang ini menarik mungkin kita bahas, Pak, terkait petani yang mulai menjual lahannya karena memang nilai ekonomi yang baik dan tinggi. Nah, ini bagaimana pemerintah merespon fenomena ini? Tapi kita tahan dulu, kita akan menjawab setelah jeda pariwara berikut ini, pemirsa. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam NTB Bicara. Yes, menang lagi nih. Ya bro, kenapa aja kamu ini girang sekali? Saya ikut game online, syaratnya menang, kamu harus depo dulu. Hah? Depo? Kamu ikut judi online?
Halo Mel, berhenti kamu nelpon saya. Kamu yakin masih mau tetap main judi online? Please berhenti ya, saya tidak mau nasib kamu sama seperti tetangga saya. Aduh, itu tetanggamu yang nggak tahu strategi permainannya, makanya dia kalah. Rumah dia sampai disita bank, tahu gara-gara kalah main judol. Oh. Gas, halo? Halo Gas. Jadi gini Mel, semua barang-barang saya sudah habis terjual Mel. Saya bangkrut Mel, gara-gara judi online ini Mel. Saya bangkrut Mel. Noh, kan bener lah sih apa yang saya bilang. Siapa bilang judi online bikin kaya raya? Yang ada malah bikin sengsara. Stop judi online. Perluas pengetahuanmu dan temukan topik-topik seru serta fakta-fakta unik yang belum pernah kamu dengar sebelumnya. Di sini juga untuk mempromosikan bagaimana sih songket. Jangan lewatkan What Tahu. Setiap Jumat di minggu pertama dan ketiga pukul 15.30 waktu Indonesia Tengah hanya di TVRI Nusa Tenggara Barat. Wajib tahu, What Tahu. Menemani Anda pemirsa dalam inspirasi kita. Aktivitas keseharian dan wawancara mendalam dengan tokoh inspiratif dari Nusa Tenggara Barat. NTB ini yang berhasil lolos ke dia. Kemudian mengantar kami kemana-mana. Tetapi di balik masalah ada potensi. Inspirasi kita, setiap hari Sabtu pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Hanya di TVRI Nusa Tenggara Barat. Tapi dengan DSA yang sama. Mengulas program-program pemerintah dan berdampak langsung bagi kehidupan masyarakat Nusa Tenggara Barat. Menuju Indonesia Emas 2045. Asa Cita setiap Kamis pukul 15.00 WITA hanya di TVRI Nusa Tenggara Barat. Pemirsa, terima kasih karena Anda masih setia bersama kami dalam NTB Bicara. Pembangunan pesat apakah mengancam masa depan pertanian NTB? Tadi ada sempat satu pertanyaan terjeda pemirsa sebelum jeda pariwara, di mana masih dengan Pak Kadis terkait banyak petani yang sudah mulai menjual lahannya karena nilai ekonomi yang tinggi dan menggiurkan di sini. Bagaimana pemerintah merespon fenomena ini? Ya enggak apa-apa, silakan saja petani menjual sepanjang peruntukannya itu tetap di pertanian. Itu juga amanah dari undang-undang dan Perda nomor 1 2013. Jadi silakan dijual, tetapi yang pada prinsipnya adalah tidak merubah peruntukan dari lahan tersebut. Kalau pertanian ya berarti tetap menjadi pertanian yang harus dilakukan oleh sang pembeli. Jadi jangan beralih ke non pertanian, itu yang tidak diperbolehkan. Baik, itu yang boleh diperjualkan asal untuk fungsinya tetap harus gitu. Ada sanksi yang diberikan kalau misalnya dia... Ada sanksi administratif dan pidana sudah tertuang dalam undang-undang. Jadi sudah ada. Jadi kalau di undang-undang dan perda sudah jelas kalau mengalih fungsikan itu di sawah irigasi, itu harus mencari pengganti 3 kali lipatnya. Nah, kalau lahan yang non irigasi berarti dia 1 kali. Itu udah jelas di dalam aturan. Nah, sanksinya udah jelas juga disebutkan di sana. Ada sanksi administratif dan sanksi pidana. Itu sudah jelas tertuang dalam undang-undang dan Perda nomor 1 2013. Baik. Tapi ini berkaitan juga kalau misalnya kita mewakili masyarakat umum melihat kan selama ini penggunaan pembangunan itu kan menggunakan lahan kosong sampai nanti akhirnya jangan sampai menggunakan lahan produktif. Tapi bisa nggak sih kalau misalnya kita balik ini Pak alurnya dengan contoh misalnya ada pembangunan-pembangunan yang sedang terbengkalai di kota maupun di kabupaten yang tidak difungsikan, itu bisa diubah kembali nggak sih menjadi lahan pertanian produktif? Kalau kami di pertanian itu sangat bersyukur kalau ada seperti itu. Jadi yang lahan terlantar produktif ataupun seperti Mbak Christine bilang tadi bangunan itu untuk difungsikan kembali menjadi sawah, justru kita itu sangat bersyukur. Jadi bertambah kita punya lahan kan, nah, semakin banyak semakin bagus. Baik.
Oke, baik ya, semoga tentunya kedepannya bukan hanya pembangunan infrastruktur ini ditandai juga dengan berbarengan lahan pertanian produktif semakin produktif gitu ya. Baik, terima kasih Pak Kades. Saya beralih ke Pak Teguh di sini membicarakan terkait mekanisme infrastruktur. Sebelum kita infrastruktur terkait jalan, jembatan dan sebagainya, ini kan yang sedang masif dibangun adalah permukiman. Di mana permukiman ini juga karena berbarengan dengan jumlah penduduk kita semakin banyak pendatang, terutama untuk di kabupaten kota, khususnya di Kota Mataram di Nusa Tenggara Barat. Dan kalau kita melihat sejauh ini pembangunan permukiman, kalau kita lihat contoh solusi lain, alternatif lain, pembangunan vertikal. Nah, tapi kalau untuk pembangunan vertikal kan kita lihat sendiri apakah tidak diminati atau memang sudah ada kajian khusus tidak cocok di NTB? Baik, terima kasih. Pertanyaan yang bagus sekali memang terkait dengan kebutuhan akan perumahan permukiman. Di contohnya kita ini sebenarnya di RT RW kita sudah diatur terkait dengan kawasan permukiman. Karena satu RT RW itu ada struktur perkotaannya. Jadi seperti Mataram dia sebagai pusat kegiatan nasional. Sehingga memang menjadi pusat kawasan permukiman yang luar biasa masif. Sehingga memang kebutuhannya itu nanti akan dilayani oleh kota-kota satelit yang ada di sekitarnya dengan tetap melihat arah pergerakan penduduk dan konektivitas infrastruktur yang tersedia. Sehingga memang pada saat kita menyusun sebuah produk rencana tata ruang, dalam hal ini menentukan mana-mana saja yang merupakan layak sebagai kawasan permukiman itu, melihat juga dari konektivitas infrastruktur yang ada. Karena tidak adanya karena infrastruktur inilah yang akan membentuk pola ruang itu sendiri. Nah, misalnya seperti adanya akses baru yang kita bisa lihat salah satunya di bypass Bill. Ini kan banyak. Namun untuk pemanfaatnya memang harus tetap melihat arahan pemanfaatan ruang yang ada di RT RW, baik provinsi maupun kabupaten. Yang sering terjadi memang ada bangunan yang ilegal atau yang melakukan mekanisme perizinan secara tidak benar. Nah, inilah memang peran-peran kita sebagai pemerintah provinsi selaku pembina teman-teman di kabupaten kota untuk tetap mengingatkan mereka. Sehingga tadi seperti pertanyaan di awal, apakah petani boleh menjual? Karena terkait dengan itu hak atas tanah, siapapun boleh memiliki hak atas tanah, mau di kawasan pertanian, tapi pemanfaatan hak atas tanah itu tetap mengacu kepada pemanfaatan pola ruang. Nah, terkait dengan lahan perumahan yang vertikal tadi, memang di RT RW ini punya rencana turunan namanya rencana detail tata ruang atau RDTR. Di situ diatur terkait dengan koefisien bangunan, lantai bangunan, koefisien lantai hijau. Jadi di situ sudah diatur ada zoning text, zoning maps, di mana nanti boleh bersyarat, misalnya dia hanya boleh 10 lantai dengan luasan sekian. Nah, di situ diatur dan itu yang sudah terjadi selama ini dan sudah terintegrasi dengan OSS. Sehingga pada saat pelaku usaha atau masyarakat mengajukan izin, dia langsung keluar, oh syaratnya saya hanya bisa sampai 10 lantai. Ya. Jadi bukan masalah dia tidak diminati atau apapun, tapi memang sudah juga diatur berdasarkan analisis kemampuan lahan yang ada di lokasi tersebut. Karena kita juga punya memperhitungkan terkait dengan faktor kebencanaan. Karena kita adalah ring of fire, ada kebencanaan gempa yang memang sehingga dengan keterbatasan itu tidak bisa masif tingginya, sehingga ada kemampuan teknologi bisanya sampai sekian lantai gitu. Jadi itu salah satu yang tertuang di dalam rencana tata ruang. Oke, Pak Jaya sudah dikaji dan memang ini sudah melakukan kajian khusus ya kalau memang untuk vertikal sendiri bukan tidak diminati, namun memang untuk keselamatan dan juga kenyamanan kita bersama gitu. Nah, tadi kita membicarakan terkait permukiman untuk masyarakat. Kita balik lagi bagaimana infrastruktur secara keseluruhan dari irigasi tentunya. Tadi kita sudah disampaikan juga ada pembangunan bendungan yang semakin bertambah juga di Nusa Tenggara Barat. Sejauh mana infrastruktur irigasi menjadi prioritas dibanding pembangunan fisik di lainnya di Nusa Tenggara Barat? Ya, benar sekali ini terkait dengan infrastruktur sumber daya air. Dari bendungan, ada embung, ada infrastruktur jaringannya dari primer, sekunder, tersier ini memang sangat perlu dilakukan peningkatan, pemeliharaan untuk tadi dapat kita mengejar produktivitas pertanian. Salah satunya memang dengan cara
melakukan peningkatan infrastruktur sumber daya air. Nah, kita lihat sendiri di daerah kita ini sudah banyak bendungan-bendungan baru yang melayani, sehingga memang butuh konektif antar dari hulu ke hilirnya sampai ke tersier, dalam hal ini sawah-sawah petani yang memang harus bisa dilayani. Namun tidak kita pungkiri, banyak juga jaringan-jaringan kita yang melewati permukiman-permukiman penduduk. Nah, ini ada juga masalah baru nanti timbul, namun hal ini memang harus menjadi pemikiran bersama dengan pemerintah kabupaten yang ada di Provinsi NTB. Oke, baik, terakhir pesan-pesan yang disampaikan kepada masyarakat Nusa Tenggara Barat sedang menyaksikan dari PUPR, silakan. Baik, tujuan dari rencana tata ruang kita disusun adalah sesuai dengan amanat Undang-Undang Cipta Kerja untuk mengarahkan pembangunan kita menjadi aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan. Sehingga penting sekali produk RTR yang sudah kita tetapkan menjadi suatu produk peraturan daerah ini, yang sudah kita sepakati, mari kita taati, kita jalankan dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai kita melakukan pelanggaran-pelanggaran tata ruang yang nanti berimplikasi kepada daerah kita sendiri. Mungkin itu saja dari kami, dari PUPR PKP. Baik, terima kasih Pak Teguh selaku Kepala Bidang SDA PUPR NTB. Selanjutnya kita dengarkan pesan-pesan dari Kepala Dinas Pertanian NTB, Pak Mirza, silakan. Siap. Kalau dari kami, pesan-pesan kami adalah mari kita jaga lahan pertanian kita dan manfaatkan sesuai peruntukan untuk mewujudkan ketahanan pangan di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Bangkit bersama menuju NTB makmur mendunia. Baik, singkat, padat, dan jelas tentunya pesan-pesan dari Kepala Dinas Pertanian NTB. Dan tentunya pemirsa, di mana pesan-pesan tadi sekaligus menghantarkan kita pada penghujung acara dalam NTB Bicara hari ini. Sekali lagi terima kasih kami ucapkan kepada Pak Kadis. Pak Kadis sudah berkenan hadir di studio TVRI NTB untuk membahas bagaimana dilema kita di tengah pembangunan pesat, apakah mengancam masa depan pertanian NTB. Namun sejauh ini apa yang sedang dibangun infrastruktur di NTB insya Allah tidak akan mengganggu lahan produktif pertanian Nusa Tenggara Barat. Tentunya ini menjadi salah satu pemicu kita di rumah masing-masing mulailah kita mencoba untuk pangan mandiri untuk kelanjutan kita di masa depan. Akhir kata, saya Kristi Diana mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa.